السلام عليك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله اللهم صل على محمد Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Rahmat yang saya hormati, pendengar Radio Yasmara di seluruh Indonesia yang berbahagia, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhyiddin Murtado yang sama-sama kita muliakan. Pertama-tama kita syukur Alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini kita bisa mengaji, kita bisa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita, ngaji kita ini benar-benar diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kami bersyukur pagi hari ini bisa hadir karena baru tadi sore saya datang dari Tanah Suci, sehingga tidak absen gitu ya. Karena berangkatnya kemarin Jumat juga masih di rumah, sekarang Jumat ketiga sudah di Indonesia. Semoga Bapak Ibu ditakdirkan Allah diparingi kelapangan rezeki, bisa tindak Mekah Madinah semua ya. Yang ketiga, ini saya umumkan sekalian kepada masyarakat, khususnya jamaah Masjid Rahmat yang ingin umroh awal Ramadan ya. Jadi berangkatnya itu sebelum puasa, nanti puasa dapat 5 hari pulang. Itu amalannya Mbah Yai Husain Ilyas. Jadi Mbah Yai Husain Ilyas itu kalau ngajak saya umroh itu selalu awal puasa.
Mbah Yai Usen sakniki pun sepuh, amalan itu saya teruskan. Jadi berangkatnya Syakban, nanti pulangnya awal Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang kelonggaran rezeki dan ditakdirkan Allah bisa ke Mekah Madinah semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita akan mengaji tentang umud doa. Jadi Al-Quran ini ada beberapa macam nama, terlebih namanya surat Al-Fatihah. Yang sering kita kenal surat Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran. Ummul Quran artinya induknya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kalau diperes gitu, itu jadi Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah seringkali disebut sebagai Ummul Quran. Di samping itu Al-Quran juga sebagai Ummul Kitab. Jadi semua kitab-kitab suci, Zabur, Taurat, Injil itu kalau diperes ya isinya itu Al-Fatihah. Termasuk Al-Quran itu sendiri itu kalau diperes menjadi Al-Fatihah. Maka Al-Quran di samping sebagai Ummul Quran juga sebagai Ummul Kitab, induknya semua kitab-kitab suci. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa Al-Quran atau Al-Fatihah ini disebut sebagai Ummud Doa? Karena di dalam Al-Quran ada inti dari semua doa adalah ayat ke-6. Ya. Ayat ke-6 dalam surat Al-Fatihah yang berbunyi Ihdinas siratal mustaqim. Apa Bu? Pak? Coba Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini jangan dianggap terus lurus kayak tol gitu, bukan. Karena jalan itu sendiri di dalam bahasa Arab itu mempunyai macam-macam bahasa, Pak, yang artinya sama-sama jalan. Misalnya ada Thoriqun, itu artinya apa? Jalan. Kalau Bapak Ibu di Mekah itu kalau duduk orang lewat, maaf, cari jalan, apa bahasanya? Torik, 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 jalan, 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 torik, torik, itu jalan, ya, jalan. Ada lagi yang namanya zahaba. Zahaba itu juga artinya bepergian atau pergi, ya, jalan. Zahaba sedang berjalan, yadhabu sedang berjalan, zahaba telah berjalan. Banyak. Salaka kayak torik itu makanya timbul namanya ada istilah torikoh.
Thariqah itu artinya apa? Jalan. Jalan mendekat kepada Allah. Itu namanya thariqah. Jalan. Ada tasawuf itu namanya ada suluk. Salaka. Itu artinya juga apa? Jalan. Ada sirata, ada thariqah, ada salaka, jalan. Ada zahaba, jalan. Ada lagi jalan itu kalau dalam bahasa lain itu ada namanya syair. Syair itu jalan. Kalau Isra Mi'raj naik ke atas itu apa namanya, Pak? Jalan naik ke atas apa namanya? Lu kok meneng kabeh? Mi'raj. Mi'raj itu jalan ke atas. Itu ya jalan. Munggah. Itu apa namanya? Mi'raj. Sairun. Itu juga naik. Jalan. Jadi kalau naik itu namanya jalan. Sairun. Kalau turun jalan namanya tanazul. Tanazul itu maknanya jalan yang menurun. Jadi jalan. Nah, ihdinas sirata. Sirata ini adalah jalan atau ada ihdina, Allah maringi hidayah sirata, jalan itu ya, jalan al-mustaqim, jalan yang datangnya kebenaran, yang datangnya dari Gusti Allah. Ada ihdina itu maknanya petunjuk. Petunjuk itu kalau dari Allah namanya hidayah. Itu petunjuk dari Allah. Kalau petunjuk dari manusia, itu namanya irsyad. Makanya kalau dalam bahasa tasawuf namanya ada mursyid. Nah, irsyad itu petunjuk, kalau mursyid itu orang yang menunjukkan. Itu adalah petunjuk dari manusia. Bisa diterima niki Pak nggih. Nah, jadi kalau hidayah niku petunjuk dari Allah, kalau irsyad petunjuk dari manusia. Maka ada namanya dalam bahasa tasawuf itu ada mursyid. Mursyid itu adalah orang yang membimbing kita. Itu mursyid. Nah, Bapak Ibu sekalian, ihdinas siratal mustaqim ini adalah umud doa. Induknya semua doa itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kalau Allah sudah memberikan siratal mustaqim, Bapak Ibu, itu semuanya pasti kita akan dapat. Ya, akan dapat. Apa? Dapat jalan yang lurus, jalan yang benar, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang itu kalau ihdinas siratal mustaqimnya itu sudah kena, sudah dikabulkan Allah, orang itu ya nun sewu, ya bisa ndak maksiat, nggak zalim, itu, nggak kafir, nggak musyrik, nggak sombong, itu, tidak kikir, tidak pelit, tidak hasud. Nah, mengapa? Ini semua tercover di dalam doa yang namanya apa tadi? Ihdinas siratal mustaqim. Makanya ihdinas siratal mustaqim adalah sebagai umud doa. Makanya ayat berikutnya siratal mustaqim itu yang bagaimana? Ya ghairil maghdubi walad
bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Jadi siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus, bukan jalan yang dimurkai Allah, dan bukan jalan yang tersesat. Mungkin kalau kaya, ya kaya yang lurus gitu Pak. Nyatanya kan banyak orang yang kaya tapi tidak lurus. Enten apa mboten Pak? Loh kok meneng kabeh? Enten apa mboten? Kaya tapi tidak lurus. Mendapatkannya dengan cara korupsi, mendapatkannya dengan cara yang tidak halal, mendapatkannya dengan cara berbohong, dengan cara mendustakan, itu berarti tidak termasuk ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau siratal mustaqim umpama diparingi sugih, ning sugih sing lurus, sugih sing loman, itu sugih sing apa? Loman. Sugih sing bener itu namanya ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalannya bukan jalannya orang-orang yang dibenci, tapi juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat, jalan yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya umud doa ini harus kita baca dengan hati yang khusyuk, baca Fatihah ini. Ya. Jadi kita akan dijauhkan dari apa? Ya tadi. Kalau ihdinas siratal mustaqimnya kena, ya gak zalim, ya tidak, ya akan tekun, akan tidak maksiat, gitu, tidak sombong, tidak kikir, tidak hasud, tidak suka adu-adu, ghibah, namimah, dan seterusnya. Maka ihdinas siratal mustaqim ini sekali lagi adalah mengcover semua doa-doa yang kita panjatkan, itu bisa di-cover semua dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat susunan Al-Quran ini, orang berdoa itu kalau dalam bahasa Arab itu da'a, itu beda dengan kalau dalam bahasa tasawuf, orang kepada orang atau orang kepada bawahan dan orang kepada yang atas, itu bahasanya beda. Kalau manusia dengan Allah itu namanya doa. Apa Pak? Doa. Nyuwun. Tapi kalau orang setara, manusia kepada sesamanya, itu namanya iltimas. Tolong aku pundhutno teh. Sama-sama tolong. Tolong aku pundhutno tisu, misalnya ya. Itu namanya iltimas. Karena sesama manusia, sepadan. Kalau orang kepada bawahan, itu namanya amr, perintah. Tapi kalau kepada Allah itu bukan amr. Jadi ihdinas siratal mustaqim
itu bukan berarti kita perintah Allah. Ya Allah, berikanlah kami hidayah. Tunjukkanlah kepada kami hidayah, jalan yang lurus. Itu bukan perintah kepada Allah, tapi memohon. Saged ditampi niki nggih. Pak, apa tadi? Kalau dari bawah ke atas doa, amr, apa? Doa, memohon. Kalau sesama manusia, apa tadi? Amr, apa? Iltimas. Iltimas itu sama, sepadan. Kalau ke bawah namanya amr, perintah. Maka kita walaupun bahasanya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, bukan itu perintah tapi apa tadi? Memohon. Nah, etika memohon itu kalau kita membaca ayat ini ya kayak membuat proposal gitu, Pak. Proposal. Apa? Kalau membuat proposal gimana? Harus ada prolog-prolognya. Kepada Bapak, kepada Ibu Gubernur, salam sejahtera, salam silaturahmi. Semoga Ibu dan seluruh pemerintah provinsi dalam keadaan lancar-lancar saja. Kan begitu. Di samping itu saat ini kami panitia Masjid Rahmat melihat situasi banyak sekitarnya orang-orang yang membutuhkan, menceritakan. Banyak orang-orang yang sekiranya remaja-remaja perlu dibina, perlu ada pembinaan, maka kami akan mengadakan pembinaan selama 3 hari khusus pada remaja putus sekolah misalnya. Oleh karena itu kami mohon berkenan Ibu membantu kami senilai bla 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 untuk kelancaran apa? Kegiatan ini, dan ada lagi penutupnya. Semoga kegiatan ini hasilnya manfaat untuk mereka, untuk keluarga dan untuk bangsa. Loh, coba. Kita juga begitu Bapak Ibu. Ayat ini sebelum ihdinas siratal mustaqim itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rabb kami ibadah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Memuji, memohon kepada Allah. Baru setelah prolog-prolognya itu disampaikan, baru ihdinas siratal mustaqim. Ojo terus nang gubernur, saya kejuta iki. Saya kejuta. Masjid Rahmat arep ngenene kegiatan, saya kejuta. Mosok ngono. Kok meneng kabeh medeni ngene lho. Nggih napa mboten? Enggak bisa, itu namanya amar. Makanya ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu engkaulah kami menyembah. Hanya kepadamu engkaulah kami memohon pertolongan. Masya Allah. Baru setelah itu ihdinas siratal mustaqim. Bahkan setelah memohon juga ada akhirannya. Mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makanya kula jenengan itu ada etikanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada syairnya Abu Nawas itu, Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala nari
jahimin. Ilahi las, ya Tuhan kami, lastu lil firdausi ahla, kami ini tidak pantas masuk surga. Tuhan, ya Allah, kami ini hambamu yang tidak pantas masuk surga. Wala aqwa ala naril jahimin, tapi rasanya kami kalau masuk neraka juga tidak kuat. Jadi ada prolognya. Baru setelah ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimin. Setelah ada prolognya baru fahabli taubatan wa ghafir lunubi. Nah, fahabli, ya Allah, berilah kami taubatan, ampunan, faghfirli dunubi, dan ampunan dosa-dosa kami. Gitu Pak. Jadi ada etikanya, ada prolognya, ada muqaddimahnya, ada pengantarnya, mau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, ini ummud doa ini mari sama-sama di dalam hidup ini kita amalkan. Kita yang khusyuk, kita membaca Fatihah yang benar-benar, karena Al-Quran khususnya surat Al-Fatihah ini sebagai ummul kitab, ummul Quran, juga sebagai ummul doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Kok wis lirik-lirik kok pecel. Nah, ini kasus ini. Yes. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi monggo Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, itu juga ada pengantar-pengantarnya, ada prolog-prolognya. Ya, jadi harus begitu, oke? Jadi ummud doa ini kalau kena, kita dapat ihdinas siratal mustaqim, semuanya akan dapat. Ya, dunianya, hartanya, kesolehannya, kesolehahannya, ya, kearifannya, kedewasaannya, itu dapat semua. Jadi siratal mustaqim, saya ulang, tidak seperti jalan lurus, seperti jalan tol gitu, mboten ya, tapi adalah jalannya bukan jalannya orang yang dolim dan yang dibenci, jalannya orang tersesat, tapi jalan yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu, yang dicintai Allah. Ya, dia akan pasti kalau ihdinas siratal mustaqim, ya jamaahnya akan tekun, ya, ngerasaninya males, seneng baca Al-Quran, itu seneng ngaji. Tentu ya, kalau sudah ihdinas siratal mustaqim kena, orang itu ya ikhlas, itu alhamdulillah ikhlas, orangnya juga sudah apa? Ikhlas, orangnya juga akan tidak gerundel, itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau belum mendapat ihdinas siratal mustaqim, ya, mengerjakan ya masih pamer, masih belum ikhlas, mengerjakan sesuatu masih karena manusia, mengerjakan sesuatu tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, coba panjenengan cermati ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu baru ihdinas siratal mustaqim ya. Mari sama-sama kita di dalam kehidupan ini juga banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan karena memohon harus ada tata cara, harus ada etika. Bagaimana memohon dengan khusyuk, dengan tawadhu, dengan tadarru', DP. Kalau orang Jawa bilang DP. Ya, makanya kalau di dalam istilahnya Al-Quran itu, dalam istilahnya tafsir itu ada istilah doa, ada namanya munajat. Ya, ada apa namanya Pak? Munajat. Jadi munajat ini termasuk prolog-prolognya doa, itu namanya munajat. Mengakui kesalahannya, ya Allah ampuni kula niki dosane kathah. Ngoten. Ya Allah kula niki tiyang dereng sae. Ngoten. Itu namanya munajat. Jadi berdoa tapi diakui dengan pengakuan kesalahannya. Jadi kita enggak terus tiba-tiba perintah Allah begitu. Allah itu di atas, zat yang maha segalanya. Tidak terus kita perintah begitu, tapi kita memohon, ya. Jadi syukur sebelum berdoa itu ada apa tadi? Munajat. Munajat itu adalah permohonan yang dibarengi dengan pengakuan apa? Kesalahannya. Ya Allah, kula niki kok dadi tiyang mun kathah nikmat tapi kok dereng syukur. Ya Allah, kula niki nikmat pun kathah tapi kok dereng syukur. Ya Allah, kula niki gadah nikmat sing kathah tapi diparingi nikmat sing kathah tapi kok sambat mboten mari-mari. Diparingi nikmat bojo, nikmat anak, ya Allah, tapi kok dereng saged menikmati nikmat itu. Sik sambat dikai anak, sik sambat dikai usia panjang, sering mengeluh. Nah, ini namanya munajat. Jadi mengakui kesalahannya, mengakui banyak dosa-dosanya itu. Itu kalau sudah munajat selesai, baru yang namanya ad-doa, ya. Ad-doa itu ya nyuwun apa yang Bapak Ibu suwun, ya. Mungkin ya Allah begitu. Makanya ini adalah kita bahas tafsir dari ihdinas siratal mustaqim sebagai umud doa. Kalau umud doa ini kita dapat, maka ini kita menjadi orang yang benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu pendengar Radio Yasmara, mari sama-sama memohon kepada Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Hasbi min suali ilmuhu bihajati. Khususan hajatnya semua yang hadir pada pagi hari ini, hajatnya dikabulkan Allah, hajatnya diridhoi Allah. Hasbi min suali ilmuhu bihajati. Semoga hajatnya pendengar Radio Yasmara di seluruh Indonesia dikabulkan oleh Allah. Hasbi min suali ilmuhu bihajati. Hajatnya para donatur yang telah menyumbangkan rizkinya di jalan Allah lewat Masjid Rahmat, semoga sumbangannya diterima Allah, diganti oleh Allah dengan kenikmatan yang berlipat ganda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.